Salam damai sejahtera dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bagi seluruh sidang jemaat kaum muda baik di tempat ini maupun kaum muda yang mengikuti ibadah melalui siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan sudah membawa kita untuk tiba dalam rumah Tuhan untuk mempersembahkan segenap kehidupan kita. Dan biarlah kita juga mohonkan kemudahan bagi saudara-saudara kita yang mungkin masih di jalan, yang menembusi, yang sedang berjuang untuk mencapai tempat ini. Biarlah Tuhan tolong. Kita mulaikan ibadah kita dengan menaikkan satu pujian, nyanyian tambahan nomor 60, Tetap Setia. Nyanyian tambahan nomor 60 mengawali ibadah kita, dan saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Telah kulihat kebaikan-Mu. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Sementara doa bukan dengan hormat, saya silakan kepada Bapak Gembala. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Kur, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu, tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Setelah kulihat kita mengatakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, jika pada sore malam hari ini kami lulus ujian kesetiaan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan rintangan, tapi bisa sudah berada di rumah-Mu, baik di sini di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, baik di Jalan Suprapto Medan, baik dimanapun kaum muda berada di dalam negeri luar negeri, kami sudah bisa beribadah melayani Tuhan. Sungguh Tuhan, karena kesetiaan-Mu atas hidup kami, karena kemurahan-Mu atas kehidupan kami semua. Terima kasih sehingga kami bisa beribadah melayani Tuhan, bisa mengalami pertolongan dari Tuhan, bisa mengalami segala-galanya dari Tuhan sampai kami sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah pelayan kami ke dalam tangan kemurahan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, baik yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Urapi juga
Tuhan, kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Kami bertemu Tuhan, kami mengalami mujizat dari Tuhan. Jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih saudara-saudara dalam perjalanan, tolong semua Tuhan. Berikan kemurahan, kemudahan bagi mereka, pertolongan untuk menembusi segala kalangan rintangan, bisa berada di tempat ini bersama kami semuanya Tuhan. Engkau tolong yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan, roda 2, roda 4, saluran internet, listrik, AC, dan lain-lain semua. Lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Mbak. Puji Tuhan, tak lupa saya juga menyampaikan selamat datang. Mungkin ada kaum muda yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Selamat bersekutu. Demikian juga yang baru pertama kali beribadah bersama kami melalui siaran radio, video, internet, di dalam maupun di luar negeri. Kiranya anugerah, cinta kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, sebab kasih kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Nyanyian tambahan nomor 25, kita pujikan pujian selanjutnya, bersyukurlah. Nomor 25, nyanyian tambahan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, awasannya selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya, kasih setia-Nya. Memang suasana hujan, dingin, namun biarlah oleh kasih kebaikan Tuhan, kehidupan kita dihangatkan, berkobar-kobar untuk memuji nama Tuhan. Bersyukurlah, kita datang kembali dengan bangkit berdiri. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak, bersyukurlah. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya, kasih. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah
kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Silakan duduk kembali. Biarlah sungguh-sungguh kehidupan kita melimpah dengan pengucapan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita, mengeluarkan kita dari segala dosa, sehingga kehidupan kita boleh dipanggil oleh Tuhan, bahkan dipilih untuk bekerja dalam ladang Tuhan. Semua guna hormat kemuliaan Tuhan, dan kehidupan kita akan dibuat indah oleh Tuhan. Kita naikkan pujian kerja buat Tuhan selalu manisi. Kita pujikan dengan sukacita. Kerja buat Tuhan selalu manisi. Dengan irama cepat ya. Kerja buat Tuhan selalu manisi, biar pikul salib selalu manisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manisi. Serahkan diri di ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisi. Bapak Gembala katakan kalau pekerja di dunia saja diupah, apalagi kehidupan kita yang bekerja dalam ladang Tuhan, pasti Tuhan sudah sediakan upah baik jasmani, terlebih upah yang rohani. Bersama berdiri, kerja buat Tuhan selalu manisi. Haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manisi, biar pikul salib selalu manisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manisi. Serahkan diri di ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manisi, biar pikul salib selalu manisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manisi. Serahkan diri di ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisi. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manisi, biar pikul salib selalu manisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manisi. Serahkan diri di ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisi. Silakan duduk kembali. Sungguh kesukaan yang dari Tuhan kalau kehidupan kita boleh dilibatkan oleh Tuhan, dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Terlebih sesungguhnya kalau dalam kacamata pengajaran ini adalah waktu-waktu yang sangat terakhir, namun Tuhan mau melibatkan kehidupan kita. Bila kita mau dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi, baik firman penginjilan, terlebih firman pengajaran, untuk membawa banyak jiwa-jiwa dimasukkan dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kita dengar satu pujian dari pujian kaum muda remaja, mari bersaksi. Nyanyian kor kaum muda, mari bersaksi. Kita pujikan pujian selanjutnya. Kita bertepuk tangan. Lihatlah sekelilingmu, apakah kau pada sadari masih banyak orang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk tubuh Kristus? Sebarkanlah firman Tuhan yang benar suci. Mari bersaksi, nyatakanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia.
dunia ini, sampai terbentuklah tubuh Kristus yang lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, apakah kau pernah sadari masih banyak orang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk tubuh Kristus? Sebarkanlah firman Tuhan yang benar suci. Mari bersaksi, amin. Kabarkanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini, sampai terbentuklah tubuh Kristus. Mari bersaksi, kabarkanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini, sampai terbentuklah tubuh Kristus yang sempurna. Mari ajarkan Tuhan untuk kehidupan kita dipakai Tuhan bersaksi tentang firman penginjilan, terlebih firman pengajaran. Demikian juga saya berikan kesempatan bagi kaum muda yang mau bersaksi, tempat di depan bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan lagu ini kembali. Lihatlah sekelilingmu, apakah kau pernah sadari? Yang mau bersaksi dipersilakan maju ke depan. Lihatlah sekelilingmu, apakah kau pernah sadari masih banyak orang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk tubuh Kristus? Sebarkanlah firman Tuhan yang benar suci. Mari bersaksi, mari bersaksi, kabarkanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini, sampai terbentuklah tubuh Kristus yang sempurna. Saya sungguh berterima kasih kepada Tuhan kalau diberikan banyak kesempatan untuk bisa mengikuti ajakan Tuhan lewat Bapak Gembala untuk menyebarkan firman Tuhan ini, dan saya bisa merasakan kebahagiaan Tuhan dari Tuhan. Saya seringkali membayangkan kalau dalam gerakan-gerakan kunjungan-kunjungan, saya sangat bisa merasakan kalau saja kunjungan ini diikuti banyak orang sidang jemaat, saya berangan-angan bahwa ini merupakan latihan untuk melangkah menuju surga. Dalam satu rombongan yang besar, alangkah bahagianya kalau kehidupan kita pribadi bersama dengan orang tua, keluarga kita masuk dalam tubuh Kristus yang sempurna, sebab arah ibadah yang benar adalah mengarah kepada Yerusalem yang baru dalam kebahagiaan yang sempurna. Bila kita gunakan kesempatan yang ada, minggu depan, Jumat depan tanggal 8 di Tunggal Tunjungan Surabaya, bila kita dipakai oleh Tuhan untuk mengundang, untuk bersaksi, mengajak untuk masuk dalam kegerakan tubuh Kristus yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saya mengundang vokal grup untuk menaikkan pujiannya. Kita naikkan pujian nyanyian tambahan nomor 28, Dalam Yesus. Nomor 28, nyanyian tambahan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu.
seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah dalam tangan-Mu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Di bawah kaki-Mu, menikmati tiap detik kasih setia yang baru, dan ku lihat tetes darah-Mu dari tubuh yang hancur. Pedihnya luka hati Yesus setiap kali ku jatuh. Sekali lagi Yesus, sekali lagi, lembutkan hati yang keras ini, untuk boleh mengerti arti pengorbanan-Mu. Aku rindu belajar hidup ini selalu turut kehendak-Mu. Teguhkan aku dengan Roh Kudus-Mu dalam setiap langkahku. Perlukan tuntunan-Mu saat ku lemah tercoba dan hilang pengharapan. Tangan kasih-Mu mengangkatku, memulihkan hidupku. Sekali lagi Yesus, sekali lagi, lembutkan hati yang keras ini, untuk boleh mengerti arti pengorbanan-Mu. Aku rindu belajar hidup ini selalu turut kehendak-Mu. Sekali lagi Yesus, sekali lagi, lembutkan hati yang keras ini, untuk boleh mengerti arti pengorbanan-Mu. Aku rindu belajar hidup ini selalu turut kehendak-Mu. Sekali lagi Yesus, sekali lagi, lembutkan hati yang keras ini, untuk boleh mengerti arti pengorbanan-Mu. Aku rindu belajar hidup ini selalu turut kehendak-Mu. Aku rindu belajar hidup ini selalu turut kehendak-Mu. Sekali lagi Yesus. Puji Tuhan.
Biarlah apapun keadaan yang kita bawa kepada Tuhan pada sore malam hari ini, kita mau serahkan setiap pergumulan kita, permasalahan kita. Mungkin kita sedang bergumul dengan dosa-dosa kita. Bila semua kita serahkan kepada Tuhan, kita mohon supaya kuasa firman itu memberikan jalan keluar, menolong kehidupan kita, menata kembali apa yang sudah rusak, menjadikan baik apa yang sudah hancur dan remuk. Tuhan mampu lewat kuasa firman Tuhan. Bila kita menyediakan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan kehidupan kita untuk bisa menerima penaburan firman Tuhan. Kita naikkan pujian nyanyian tambahan nomor 10, Jalan Tuhan. Nomor 10 nyanyian tambahan, Ada Waktu di Hidupku. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak. Jalan Tuhan, jalan Tuhan, bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Bait yang ketiga, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Tiada ku tahu, namun datang langkahku maju. Sementara waktu saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Ayat 3. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Sekali. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Sambil mengangkat tangan. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Nantikan Tuhan berkarya. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami sekalian. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami sekalian Tuhan. Terima kasih
Kami menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu, menyerahkan masa depan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berbuat sesuatu tanpa Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang tolong kami semuanya Tuhan. Oh, biarlah Engkau menyatakan kehendak-Mu atas hidup kami. Engkau menyatakan rencana-Mu yang indah atas kehidupan kami. Lewat pemberitaan firman-Mu pada sore malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua yang memberikan kepastian kepada kami Tuhan. Untuk membawa kami kepada masa depan yang berhasil indah. Sampai masa depan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih. Urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas. Dengan benar dan murni menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua kaum muda remaja baik yang ada di sini. Yang mendengar siaran langsung radio, video, internet. Dimanapun berada. Di Jalan WR Supratman Park Surabaya. Di Jalan Suprapto 2 ABC Medan. Di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun berada. Semua urapi Tuhan. Untuk mampu mendengar firman dengan baik. Mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas kami semua. Engkau menjamah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami Tuhan. Menyerahkan masalah-masalah kami, air mata kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami. Hanya dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Sungguh kami bahagia dalam pelukan tangan-Mu. Kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan. Untuk pemeliharaan hidup sekarang sampai hidup kekal selama-lamanya. Engkau tidak menipu kami, Engkau tolong kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih kaum muda yang tidak bisa hadir malam ini. Apapun Tuhan keadaan mereka Engkau jamah. Yang karena terhalang oleh hujan yang adalah berkat-Mu, ampunilah mereka. Di waktu kemudian mereka tidak terhalang apapun Tuhan. Tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur kepadamu. Mohon kemurahan-Mu. Gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah melayan Tuhan pada malam ini. Dimanapun berada Tuhan berkatilah mereka. Seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar. Oh Tuhan, kembali ke Alkitab sebagai menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih. Mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun kaum muda berada, di dalam negeri maupun luar negeri. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal 9. Kita sudah belajar ini secara keseluruhan ayat 1 sampai 6. Yesus mengutus ke-12 murid tentang pengutusan. Yesus mengutus ke-12 murid. Ini tentang pengutusan. Di ayat 1 dan 2 kita sudah pelajari. Ayat 1 Yesus memanggil murid-muridnya. Sekarang memanggil kita untuk diberi tenaga dan kuasa. Yesus memanggil murid-muridnya. Ini ayat 1. Memanggil kita sekarang untuk diberi tenaga dan kuasa. Kemudian ayat 2. Yesus mengutus murid-muridnya, mengutus kita sekarang untuk memberitakan tentang kerajaan surga, memberitakan tentang kerajaan surga, tentang keselamatan, tentang kerajaan surga, tentang keselamatan kepada manusia berdosa. Ini ayat 1 dan 2. Sekarang mulai ayat 3
sampai 6 ini syarat-syarat pengutusan. Ya, orang mau diutus Tuhan sudah diberi tenaga, kuasa, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya, syarat-syarat pengutusan. Ya, syarat-syarat pengutusan. Yang pertama di ayat 3. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Nah, ini saja. Jadi yang pertama, jangan membawa apa-apa, syarat pengutusan. Yang pertama, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal atau roti atau uang atau 2 helai baju. Jangan membawa apa-apa. Saja. Nah, ini artinya semua ini, saja, jangan membawa apa-apa, jangan membawa tongkat sandaran hidup. Saja. Kemudian bekal, roti, makanan, baju, pakaian, dan seterusnya. Jadi artinya ini jangan khawatir. Saja. Jadi syarat pengutusan. Nomor 1, jangan membawa apa-apa. Jangan membawa tongkat, bekal, uang, 2 helai baju, pakaian. Saja. Ini artinya jangan khawatir. Jadi kita diutus oleh Tuhan dengan iman. Kita melayani Tuhan dengan iman, bukan dengan kekhawatiran. Jangan khawatir. Kita melayani Tuhan, kita diutus Tuhan melayani Tuhan dengan iman. Saja, dengan iman. Semoga kita mengerti. Jadi tidak boleh ada kekhawatiran. Jangan khawatir atau tidak boleh ada kekhawatiran. Ya, dalam Matius 6 ayat 31 ada 3 macam kekhawatiran. Ya, dalam Matius pasal 6 itu Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Ya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ini kekhawatiran pertama. Ada 3 macam kekhawatiran. A, kekhawatiran tentang kehidupan sehari-hari. Tadi itu. Makanya Tuhan bilang jangan bawa makanan, jangan bawa roti, jangan bawa uang. Itu artinya tidak boleh ada kekhawatiran akan kehidupan sehari-hari. Kekhawatiran tentang kehidupan sehari-hari. Saja, kekhawatiran tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian ayat 34, Matius 6:34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Nah, ini karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kekhawatiran akan masa depan. Nah, ini 3 macam kekhawatiran. Kekhawatiran tentang kehidupan sehari-hari, apa yang dimakan, diminum, dipakai, saja. Kemudian kekhawatiran akan masa depan. Kekhawatiran akan masa depan. Ditambah lagi, saja, dalam Lukas pasal 21, Injil Lukas pasal 20. Ini yang ketiga. Jadi 3 macam kekhawatiran. Kekhawatiran tentang kehidupan sehari-hari, apa yang dimakan, dipakai. Kedua, kekhawatiran tentang masa depan, saja, bagaimana masa depan kita semuanya. Kemudian yang ketiga, satu lagi, Lukas pasal yang ke-21 ayat 25 dan 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang akan menimpa bumi. Segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi yang ketiga, kekhawatiran menghadapi kegoncangan-kegoncangan di bumi. Krisis di segala bidang, pencobaan-pencobaan di bumi ini. Khawatir menghadapi kegoncangan, pencobaan, krisis di segala bidang di dunia ini. Nah, ini buat khawatir saja, yang mengakibatkan ini kematian secara tubuh. Jadi khawatir itu mengakibatkan kematian secara tubuh. Itu
kalau khawatir, takut, hormonnya kerjanya tidak baik, mendatangkan penyakit-penyakit. Itu saja. Ini, jadi kekhawatiran mengakibatkan kematian secara tubuh. Ini pembunuh utama di akhir zaman, itu kekhawatiran. Pembunuh manusia yang utama di akhir zaman. Tapi lebih dari itu juga menyebabkan kematian rohani. Kering rohaninya. Kalau kita khawatir, takut, terus kering rohani. Mengakibatkan kematian rohani atau kekeringan rohani. Yang akan membawa kepada kematian kedua di neraka selama-lamanya. Kalau rohani mati, kering, tidak bergairah lagi. So, ya, dalam yang rohani, dalam perkara, dalam ibadah, tidak bergairah lagi, kering. Mulai berbuat dosa itu kering. Tidak bergairah dalam perkara rohani, dalam ibadah, dalam membaca firman, dalam berdoa, dalam beribadah. Sudah malas, ya. Tidak bergairah lagi. Nah, mulai jatuh bangun dalam dosa. Ini membawa kepada kematian yang kedua. Di neraka, kebinasaan. Di neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, ini kekhawatiran. Nah, kekhawatiran ini, mengapa tadi Tuhan bilang, ya, mau diutus murid-murid, jangan bawa ini, jangan bawa ini, jangan bawa ini. Nah, artinya jangan khawatir. Nah, mengapa Tuhan bilang demikian? Sebab kekhawatiran bukan hanya melanda orang-orang di dunia, tapi justru melanda hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan, diutus. Mari Lukas 10 ayat 40 sampai 41. Injil Lukas pasal 10 ayat 40 sampai 41. Lukas 10, 40 sampai 41. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Nah, ini pelayan Tuhan Marta. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi sekali lagi, jadi kekhawatiran bukan hanya melanda manusia pada umumnya di dunia ini, tetapi justru melanda hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang yang diutus Tuhan. Nah, itu yang banyak khawatir. Nah, kamu muda hati-hati. Ya, kita diutus Tuhan sebagai penyanyi kaum muda, sebagai musik, ya, sebagai apa saja. Ya, jangan sampai ini dilanda kekhawatiran untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk masa depan juga khawatir karena kegoncangan di bumi, krisis di dunia. Nah, ini saja, hati-hati. Seperti Marta melayani, tapi khawatir. Saudara. Jadi Marta sibuk melayani, tetapi dalam tanda kekhawatiran, ketakutan, sehingga pelayanannya ditolak oleh Tuhan. Ya, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri, ditolak oleh Tuhan. Pelayanannya ditolak. Jadi Marta sekali lagi sibuk melayani, tetapi dengan kekhawatiran, ketakutan, sehingga pelayanannya ditolak oleh Tuhan. Ditolak oleh Tuhan. Nah, ini kita harus hati-hati. Sekarang prakteknya apa orang yang khawatir? Praktek hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang khawatir. Jadi sudah diutus Tuhan jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi khawatir terus. Praktek hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang khawatir. Yang pertama, sibuk mencari perkara-perkara dunia. Sibuk mencari perkara-perkara dunia. Ya. Bahkan dengan cara tidak halal itu. Sibuk mencari perkara-perkara dunia. Bahkan dengan cara tidak halal. Sehingga tidak setia dalam ibadah pelayanan. Bahkan meninggalkan ibadah pelayanan. Nah, itu praktek hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang khawatir. Jadi dia sibuk. Yang pertama sibuk mencari perkara-perkara dunia. Apa saja. Makan, minum, pakai, masa depan. Bekerja, sekolah, dan lain-lain semua. Sibuk mencari perkara dunia. Bahkan dengan cara tidak halal sampai. Ya, hati-hati loh. Termasuk perjodohan dan lain-lain. Sibuk di situ tuh. Sampai
atau sehingga tidak setia. Sehingga tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, bahkan meninggalkan ibadah pelayanan. Meninggalkan ibadah. Padahal Tuhan bilang jangan khawatir, tetapi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran. Nah itu, cari dulu. Mestinya ini berlawanan. Orang khawatir, dia sibuk mencari perkara-perkara dunia. Dengan cara tidak halal, bahkan dengan cara tidak halal, sampai atau sehingga tidak setia dalam ibadah pelayanan, bahkan meninggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini praktek hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang khawatir. Saja, semoga kita mengerti. Kemudian yang kedua, tidak bisa hidup dalam kebenaran. Tidak bisa hidup dalam kebenaran. Dia takut kalau benar nanti begini, kalau benar begitu, begini. Nanti kalau saya hidup benar dimusuhi. Kalau hidup benar nanti tidak ada yang berteman dan lain-lain. Yang lain nyontek, kalau saya tidak mau nyontek, tidak solidaritas, nanti dimusuhi. Nah ini, khawatir terus. Tidak bisa hidup dalam kebenaran. Tidak bisa hidup dalam kebenaran. Itu kekhawatiran. Ya, itu praktek sehari-hari kehidupan yang khawatir. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang khawatir. Kemudian satu lagi, tadi Marta, engkau menyusahkan diri. Menyusahkan diri, Marta. Jadi bersuasana kutukan atau duri. Bersuasana kutukan atau duri. Saja bersuasana kutukan atau duri-duri. Yaitu kesusahan, kepahitan, air mata, stres. Kesusahan, kepahitan, air mata, stres. Seperti pikiran ditusuk duri, itu stres. Stres. Ya, itu pikiran ditusuk duri. Nah, ini keadaan praktek sehari-hari kehidupan yang atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang khawatir, saja. Nah, kita harus hati-hati. Itu praktek pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang khawatir, saja. Kemudian keadaan, nah, itu prakteknya tadi. Tidak setia sampai tinggalkan pelayanan. Cuma cari yang dunia. Terus ya, cari yang dunia terus. Tidak bisa hidup benar. Tidak benar hidupnya. Tidak bisa hidup dalam kebenaran. Ya selalu berbuat dosa. Tidak bisa benar. Kemudian bersuasana kutukan atau duri. Dalam kesusahan, kepahitan, air mata, letih, lesu, beban berat, stres. Seperti pikirannya ditusuk duri. Saja. Keadaannya sekarang. Keadaan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang khawatir. Tadi praktek hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang khawatir. Sekarang keadaan hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang khawatir. Saja dalam Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 mulai. Itu seperti orang yang 18 tahun bungkuk punggungnya. Nah, saudara di ayat 11 di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jadi ini keadaan saudara hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang khawatir. Yang selalu dalam kekhawatiran. Jadi keadaannya seperti perempuan bungkuk 18 tahun di bait Allah. Seperti perempuan yang bungkuk selama 18 tahun di bait Allah. Istilah di bait Allah dia berarti hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ya semua. Ini saja. Hamba Tuhan, pelayan. Tapi bungkuk 18. Ada cacat celah. Ya, bungkuk rohaninya. Ada cacat celah sehingga tidak bisa sempurna. Ya, ada cacat celah. Ya. Amsal 12:25 itu kekhawatiran membungkukkan. Amsal 12 ayat 25. Ya, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ini cacat celah, khawatir. Ya, jadi perempuan ini bungkuk 18 tahun di bait Allah. Bungkuk itu sama dengan khawatir, cacat celah. Enggak bisa sempurna. Bungkuk enggak bisa sempurna. Ya. Kemudian bungkuk 18 tahun. 18 itu 666.
Jadi bungkuk selama 18 tahun itu cacat celah, ya, cacat celah secara rohani, sehingga tidak bisa sempurna. Bungkuk 18 tahun artinya dicap 666. Dicap oleh antikris, dicap 666. Dicap oleh antikris. Nah, ini dicap oleh antikris. Ya, semoga kita bisa mengerti malam. Jadi melayani Tuhan jangan ada kekhawatiran, tetapi iman. Ya, pelayanan dengan iman. Tidak boleh kekhawatiran. Ya, kalau khawatir, prakteknya seperti tadi tidak setia, tidak benar hidupnya. Nah, penuh dengan duri-duri, letih, lesu, beban berat, stres dan lain. Keadaannya kalau khawatir seperti perempuan bungkuk 18 tahun di Bait Allah. Bungkuk itu khawatir. Cacat celah. Artinya ya, tetap dalam cacat celah. Ada cacat celah secara rohani. Sehingga tidak bisa sempurna. Bungkuk 18 artinya kedua dicap 666. Dicap 666. Ya, dicap 66. Menjadi sama dengan antikris, menjadi penyembah antikris, menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan selama-lamanya. Nah ini menjadi penyembah antikris, menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Nah, kita harus hati-hati. Terutama mulut ini, antikris ini juga terkenal mulutnya itu suka menyombong, menghujat. Nah, ini kaum muda jaga mulut pembicara. Ya, kalau dicap 666 menjadi seperti antikris, menyembah antikris menjadi seperti antikris yang akan dibinasakan. Terutama mulutnya ini hati-hati. Di dalam Wahyu pasal 13, kitab Wahyu pasal yang ke-13, dalam kitab Wahyu 13 itu binatang mulai ayat 1 di atasnya itu perikopnya binatang yang keluar dari dalam laut. Binatang yang keluar dari dalam laut. Binatang yang keluar dari dalam laut. Itulah antikris. Kita baca ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan itu 3,5 tahun. Itu antikris. 3,5 tahun berkuasa di dunia. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Menghujat namanya. Dan kemah kediamannya. Tabernakel. Menghujat kemah kediamannya. Itu tabernakel. Dan semua mereka yang diam di surga. Ini hati-hati. Ini gejala-gejala dicap antikris. Menyembah antikris. Menjadi sama dengan antikris. Dilihat dari mulut. Mulut. Lidah yang seringkali berdusta itu. Nah ini ya prakteknya dicap antikris, ya. Buktinya dicap antikris. Nah, ya, dicap 666 bisa jadi sama dengan antikris dibinasakan. Buktinya sekarang ini dari mulut lidah suka berdusta, ya, suka berdusta itu, suka menyalahkan orang lain, suka berdusta, suka menjelek-jelekkan, menyalahkan, menjelek-jelekkan orang lain, orang benar, begitu, orang benar. Nah, ini suka memfitnah orang benar, sama, ya, menjelek-jelekkan, memfitnah orang benar tapi disalahkan, difitnah. Nah, ini gejala dicap oleh antikris sampai menghujat Tuhan, menghujat Tuhan. Menghujat firman pengajaran yang benar, tabernakel. Menghujat firman pengajaran benar. Firman pengajaran benar dihujat, disalahkan. Nah, ajaran yang salah didukung. Tak apa-apa, didukung. Nah ini menghujat. Menghujat Tuhan. Ya, menghujat Tuhan. Artinya menyalahkan firman pengajaran yang benar. Dan mendukung ajaran-ajaran yang palsu, yang salah. Itu sudah menghujat. Semoga kita bisa mengerti. Nah inilah
kekhawatiran. Jadi jangan membawa bekal, jangan melayani Tuhan, tidak boleh ada kekhawatiran. Pelayanan di dalam iman kepada Tuhan. Tidak boleh ada kekhawatiran. Pelayanan di dalam iman. 3 macam kekhawatiran tuh. Hidup sehari-hari, masa depan, sampai goncangan, khawatir menghadapi goncangan krisis di dunia. Ya, saudara, sehingga praktek sehari-hari mulai tidak setia, tinggalkan ibadah pelayanan. Mulai tidak benar hidupnya. Mulai dia suasana duri-duri. Letih lesu, beban berat, stres, dan lain-lain. Kepahitan, dan lain-lain. Saudara, seperti yang sudah dialami Marta. Melayani Tuhan tapi stres, dan lain-lain. Keadaannya seperti perempuan bungkuk. 18 tahun di bait Allah. Ada cacat celah rohani. Bungkuk. Sehingga tidak bisa sempurna. Tapi dicap. Tidak bisa sempurna itu maksudnya tidak bisa menjadi sama dengan Yesus. Tapi dicap 6. Sehingga menjadi sama dengan antikris. Menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan. Buktinya itu kehidupan yang sudah dicap 666. Nah ini salah satu bukti mulut ini, hati-hati. Jangan sampai mulut ini, ini tadi antikris itu sombong mulutnya, kemudian suka menjelek-jelekkan, berdusta, menjelekkan, memfitnah orang yang benar, sampai menghujat Tuhan, menghujat pengajaran yang benar, menyalahkan pengajaran benar, mendukung ajaran yang palsu yang tidak benar, didukung. Nah itu betul-betul mulutnya antikris, menjadi sama dengan antikris. Semoga kita bisa mengerti. Nah, sikap kita, jangan ada kekhawatiran. Ini sikap kita yang benar adalah menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Itu tidak ada kekhawatiran lagi. Sikap kita yang benar adalah menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Sama dengan hidup tanpa kekhawatiran. Penyerahan. Menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Sama dengan hidup tanpa kekhawatiran. Hidup tanpa kekhawatiran. Ya, semoga kita bisa mengerti. Prosesnya. Bagaimana kita bisa menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Prosesnya. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-5. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Ini proses supaya bisa menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Hidup tanpa kekhawatiran. Bagaimana prosesnya bisa menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan diri, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nomor 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini proses pertama. Sebelum menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup, mulai dengan menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Nomor 1, menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Nomor 1, menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Nah inilah, ayo segala kekhawatiran kita serahkan pada Tuhan. Artinya apa itu? Bagaimana ini artinya menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan? Artinya yang pertama setia kita. Carilah lebih dulu kerajaan surga. Jangan khawatir tentang semuanya. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Jadi kita ini menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan artinya setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari semua. Setia. Boleh ditambah berkobar-kobar. Setia dan berkobar-kobar. Dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari semua. Mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari semua. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah inilah menyerahkan kekhawatiran. Artinya pertama. Artinya pertama. Kemudian yang kedua, ini pasal penggembalaan.
1 Petrus pasal 5 itu tentang penggembalaan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Penggembalaan. Jadi menyerahkan kekhawatiran artinya yang kedua tergembala dengan benar dan baik. Tergembala dengan benar dan baik. Nah, di ayat 8 itu kalau beredar-edar, ya kita harus tergembala dengan benar dan baik. Selalu berada di kandang penggembala. Ya, tergembala dengan benar dan baik sama dengan selalu berada di kandang penggembalaan. Jangan beredar-edar. Ya, selalu berada di kandang penggembala. Jangan beredar-edar. Kalau beredar-edar ketemu singa di ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Selalu berada, atau saya terangkan dulu sebelum baca. Selalu berada di kandang penggembalaan. Nah, itu ketekunan dalam 3 macam ibadah. Kandang penggembalaan. Kalau di tabernakel, ruangan suci, kandang penggembalaan. Ruangan suci ada 3 macam alat. Sekarang ketekunan dalam 3 macam ibadah. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, termasuk kebaktian kaum muda. Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, termasuk kebaktian kaum muda, termasuk kebaktian persekutuan nanti di Surabaya yang terdekat di Hotel Tunjungan tanggal 8-9 September. Ya, semoga kaum muda sungguh-sungguh bisa berada di kandang. Nah, ketekunan dalam kebaktian umum, termasuk kebaktian kaum muda, termasuk kebaktian persekutuan. Nah, itu semuanya. Ini persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam karunia-karunia-Nya. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia-karunia. Ini, saudara. Kemudian meja roti sajian. Ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran yang benar dan korban Kristus. Persekutuan dengan anak Allah. Kemudian mezbah dupa emas. Mezbah dupa emas. Saja. Ketekunan dalam kebaktian doa penyembah. Ketekunan dalam kebaktian doa penyembah. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Jadi di dalam kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal, disertai oleh Allah Tritunggal. Sehingga setan tidak bisa menerkam kita. Betul-betul kita aman, tentram. Dalam kandang penggembalaan. Tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Disertai oleh Allah Tritunggal. Tubuh jiwa roh kita disertai oleh Allah Tritunggal. Sehingga setan singa tidak bisa menerkam kita. Kita hidup dalam aman dan tentram dalam kandang. Aman dan tentram. Ya? Tapi kalau beredar-edar, tidak tergembala, beredar-edar, nah itu diterkam oleh singa. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, diterkamnya, ditelan. Jadi kalau kaum muda beredar-edar tidak tergembala, tidak setia dalam ibadah pelayanan, tidak tergembala, tidak berada di kandang, beredar-edar sana sini beredar-edar, maka dia akan diterkam dan ditelan oleh singa. Jatuh dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa artinya. Jatuh dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan, jatuh di sini. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba, jatuh dalam dosa kawin mengawinkan. Ya. Itu dosa seks dengan berbagai ragamnya. Penyimpangan seks homo, seks lesbian, seks pada diri sendiri dan seterusnya. Sampai kehancuran nikah. Belum apa-apa sudah hancur betul. Nah, ini kalau tidak tergembala. Kalau beredar-edar. Nah, kalau beredar-edar, tidak setia, tidak tergembala, bahaya. Bertemu dengan singa yang akan menerkam dan menelan kita. Artinya, jatuh dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa, binasa.
Atau disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Disesatkan oleh ajaran dan dibinasakan juga. Ajaran palsu itu menyesatkan, membinasakan. Disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, oleh roh dusta. Hati-hati. Mau di internet, suku di chatting dan lain-lain. Banyak kaum muda ditipu. Disesatkan oleh ajaran palsu, oleh roh dusta. Banyak. Ditipu, dihancurkan betul. Nah, ini kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Makanya sekarang ini harus setia dalam ibadah, harus tergembala. Harus tergembala. Betul. Itu menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran. Khawatir apa saja. Masa depan, permisi. Khawatir tentang jodoh dan ayo serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Setia aja urusan kita. Setia dalam ibadah pelayanan. Tergembala. Sudah itu urusan Tuhan. Urusan kita. Selanjutnya hidup kita urusan Tuhan semuanya. Amin. Urusan Tuhan. Nah, kalau kita beredar-edar mengurus itu, wah nanti aku takut begini. Beredar-edar mengurus sesuatu di dunia, mencari perkara-perkara dunia, justru ketemu dengan singa yang akan menerkam dan menelan kita. Jatuh dalam dosa-dosa. Disesatkan oleh ajaran palsu, roh dusta. Disesatkan dan dihancurkan, dibinasakan. Semoga kita bisa mengerti sungguh-sungguh. Itu yang pertama, supaya kita tidak khawatir. Ini sikap kita menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Hidup tanpa kekhawatiran. Apa menyerahkan diri? Prosesnya. Menyerahkan kekhawatiran dulu. Setia, tergembala. Kemudian baru yang kedua. Mazmur 37 ayat 5 dan 7. Baru kalau sudah bisa menyerahkan segala kekhawatiran, baru bisa menyerahkan seluruh hidup. Nah, menyerahkan kekhawatiran itu tadi artinya setia dalam ibadah pelayanan, berkobar-kobar. Tergembala dengan benar baik. Sungguh-sungguh kita disertai oleh Tuhan. Aman, tentram. Tapi kalau beredar-edar hancur. Nah, kalau sudah menyerahkan segala kekhawatiran, baru bisa yang kedua menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mazmur 37. Kitab Mazmur 37 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 37 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Serahkanlah hidupmu. Nah, lihat digarisi. Tadi serahkanlah kekhawatiranmu. Nah, itulah bisa setia, berkobar-kobar, bisa tergembala dengan kita aman, tentram. Sudah menyerahkan, tidak khawatir lagi, aman, tentram. Tubuh jiwa roh kita melekat pada Allah Tritunggal. Tubuh jiwa roh kita disertai Allah Tritunggal. Setan tidak bisa menerkam, tidak bisa menelan. Kita aman dan tentram. Setelah aman, tentram, baru bisa menyerahkan seluruh hidup kita. Serahkanlah hidup. Kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita. Menyerahkan diri sepenuh atau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Berdiam dirilah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah. Ia akan bertindak. Ia memunculkan kebenaranmu seperti terang. Hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Diam. Jadi prakteknya apa? Menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, yaitu kita diam dan tenang, berdiam diri. Diam dan tenang. Diam dan tenang. Saja kita bisa diam dan tenang. Itu ditulis dalam Yesaya, saja pasal yang ke-30. Kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 14 dan 15. Yesaya pasal yang ke-30. Diam dan tenang. Nah, menyerahkan kekhawatiran, setia, dalam berkobar, dalam ibadah pelayanan, tekun, berada di kandang penggembalaan, tidak bisa diterkam. Kita aman, tentram. Itu menyerahkan kekhawatiran.
Tidak ada lagi dak-dikduk, tidak ada lagi ketakutan. Aman, tentram. Lanjutkan. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Prakteknya berdiam diri. Diam dan tenang. Diam dan tenang. Yesaya pasal 30 ayat 14 dan 15. Yesaya 30, 14, 15. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tidak terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Soalnya ini kehidupan yang hancur lebur betul-betul. Kita ini bejana tanah liat. Kalau tidak hati-hati, hancur oleh dosa, hancur oleh pergaulan, hancur sampai seperti ya, remuk semua, sampai tidak bisa mengambil api, kecil-kecil. Kalau misalnya belanga pecah jadi dua, masih bisa mengambil air, mengambil api. Kalau di desa ini, kalau di rumah saudara tidak ngerti, tinggal ces sekarang. Ya, kalau di desa dulu pakai tungku itu, pakai kayu memasaknya, pakai kayu. Dulu waktu masih kecil memasak pakai kayu. Ya, harus bisa nyalakan kayu itu. Ya, ditiup sampai nyala. Nah, baru bisa memasak. Nah, kalau sudah kayunya banyak yang masuk, terus kan kayu dibakar jadi arang itu. Nah, terus nanti dibersihkan lah itu, dicedok, dibersihkan supaya nyala apinya lebih besar lagi, tidak dikotori oleh tadi itu. Ya, kayu dibakar kan jadi kotoran-kotoran. Nah, itu dicedok. Ya, kadang-kadang yang jadi arang diambil untuk setrika bisa saja. Nah, itu kalau masih pecahnya tidak terlalu hancur, masih berguna sedikit. Mengambil air, masih bisa belanga yang pecah mungkin jadi dua, pecah, masih bisa. Tapi kalau pecah, hancur, lebur, tidak bisa buat apa-apa lagi. Tidak bisa apa-apa. Nah, ini harus hati-hati kaum muda. Ya, kita cuma sehebat apapun, kita cuma bejana tanah liat. Tidak tahan benturan. Kita enak-enak hidup benarnya, tahu-tahu bergaul, dapat teman yang kelihatan baik. Bahkan saya mau katakan mungkin teman segereja, seiman. Kelihatan baik, tahu-tahu hancur kita. Nah, ini hati-hati. Sungguh-sungguh hati. Sungguh-sungguh hati. Apalagi pergaulan berteman-teman dengan orang di luar Tuhan. Nah, harus ekstra waspada. Hati-hati. Sedangkan berteman dengan teman seiman, baik, kelihatannya harus hati-hati. Cuma bejana tanah liat. Bersentuhan sedikit, dar, pecah. Nah, kalau terus berbuat dosa, dibanting terus sampai tidak berguna. Sampai tidak berguna. Hati-hati ya, selalu hati. Nah, lanjutkan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Nah, kaum muda banyak tidak mau diam dan tenang, hancur. Kalau kaum muda tidak mau diam dan tenang, maka dia hancur berkeping-keping hidup. Sehebat apapun bejana tanah liat, pandai hebat, tapi kalau tidak mau diam dan tenang, maka dia akan mengalami kehancuran. Sampai tidak berguna hidupnya, sampai binasa selamat. Merana dan binasa selamat. Dari bejana bagus, di sekolah bagus, pinter. Mungkin sudah kerja di pekerjaan bagus. Mungkin di pelayanan bagus. Melayani, waduh orang senang melayani bagus. Dari kecil. Tapi kalau tidak hati-hati, kalau tidak diam dan tenang. Kalau tidak diam dan tenang, liar. Tidak diam dan tenang itu sama dengan liar. Liar. Beredar-edar liar. Lebih dari beredar lagi liar. Nah, tidak mau dinasihati, tidak mau ini. Hancur lebur. Betul. Jangan merasa kuat. Cuma bejana tanah. Hancur berkeping-keping. Tidak berguna. Tidak berguna. Bahkan binasa selama-lamanya.
Ya, semoga kita mengerti. Ayo, biarlah kita banyak diam dan tenang hari-hari ini. Amin. Diam dan tenang. Serahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Diam dan tenang. Artinya apa? Diam, berdiam diri. Saudara, diam itu berdiam diri di kaki Tuhan. Koreksi diri, banyak mengoreksi diri dengan ketajaman pedang firman. Ini berdiam diri. Saja, diam itu berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Banyak saja mengoreksi diri dengan pekerjaan pedang firman. Jika ditemukan dosa-dosa sudah hancur, mungkin malam ini, aduh sudah terlambat saya hancur. Ya mengaku. Jika ditemukan dosa, kehancuran. Saja, dosa, kehancuran sudah tidak berguna lagi. Ayo ngaku sama Tuhan. Vertikal, sama sesama, horizontal sama orang tua ngaku, semua akui. Dan jangan sungguh-sungguh, dan jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kembali pada Tuhan, bertobat. Bertobat, sungguh-sungguh. Kita bertobat, maka kamu akan diselamatkan. Stop kehancuran. Bertobat itu sama dengan stop kehancuran. Stop kehancuran. Sebab kalau tidak bertobat, terus dibanting kita. Terus dibanting, sudah jadi tembikar kecil, dibanting sampai binasa. Tapi kalau stop, ayo bertobat, ngaku, cepat ngaku. Jangan khawatir, jangan takut ya. Nah, berani berbuat dosa ya, harus berani ngaku. Berani tanggung akibat. Ngaku kepada Tuhan, kepada sesama, kepada orang tua, ngaku. Jika diampuni, jangan berbuat dosa. Dan kembali pada Tuhan, bertobat. Maka stop dosa, stop kehancuran. Stop kehancuran. Nah, kalau sudah di stop kehancuran, bisa diperbaiki nanti. Bisa diperbaiki. Tapi kalau tidak stop kehancuran, hancur terus sampai binasa. Tenang. Yang kedua, tenang. Menguasai diri. 1 Petrus 4 ayat 7. Menguasai diri supaya dapat berdoa. Saja, ini menguasai diri. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tenang. Menguasai diri. Menguasai diri. Saja, menguasai diri. Itu tenang. Menguasai diri. Supaya apa? Saja, menguasai diri. Menguasai hawa nafsu daging. Keinginan daging, itu menguasai diri. Menguasai keinginan daging, hawa nafsu daging, supaya tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Itu kuasai diri. Supaya tidak melakukan hal-hal yang merugikan kita. Dan merugikan orang lain. Nah, kuasai diri. Tidak merugikan kita, tidak merugikan orang lain. Biasanya kalau merugikan kita, pasti merugikan orang tua. Karena jangan pernah berkata, tidak usah atur aku pak. Tidak usah ingat. Tidak bisa. Soku. Namanya orang tua selalu ingat anak. Ya, jangan begitu. Banyak orang tua, tidak usah atur aku. Tidak usah, biarkan aku. Jangan. Namanya orang tua selalu ingat anak. Selalu ingat anak. Nanti kalau saudara sudah jadi orang tua baru ngerti. Ya, namanya orang tua itu selalu ingat anak. Itu ya. Nah, ayo sungguh-sungguh. Jangan merugikan, tindakan, jangan melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan di luar batas. Yang merugikan kita, di luar batas kebenaran, kesucian. Itu merugikan kita, merugikan orang lain, terutama orang tua. Jangan. Nah, itu namanya tenang, menguasai diri. Tenang, menguasai diri juga artinya menguasai diri ini tidak berharap yang lain. Tidak berharap yang lain. Hanya berharap Tuhan, percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berdoa, menyembah Tuhan. Kita bisa berdoa, menyembah Tuhan. Nah itu hari-hari ini. Kaum muda ya, perhatikan. Nah ini, ayo. Kalau mau diutus Tuhan, sudah dipanggil, diberi tenaga, kuasa, diutus, memberitakan kerajaan surga, bersaksi tentang kerajaan. Masih banyak jiwa-jiwa di luar Tuhan. Ayo. Kita bersaksi, dipakai lewat nyanyian, lewat main musik, lewat gembala, lewat apa saja.
kita diutus. Tapi ada syaratnya. Yaitu tidak boleh bawa uang, tidak boleh bawa bekal. Jangan terpengaruh itu. Tidak boleh ada kekhawatiran. Tidak boleh. 3 macam khawatir. Hidup sekarang khawatir, masa depan, dan juga khawatir karena goncangan-goncangan, pencobaan-pencobaan yang kita alami. Jangan. Saudara, jangan khawatir. Nah, itu semoga kita bisa mengerti. Sebab tadi khawatir itu, saudara, keadaannya seperti perempuan bungkuk, itulah antikris. Khawatir. Praktiknya tidak setia lagi, mundur dari Tuhan. Orang khawatir. Saudara, tidak benar lagi hidup. Tapi dia ditusuk duri terus. Khawatir. Keadaannya seperti orang bungkuk. Dicap antikris binasa. Itu orang khawatir. Tapi mari sikap yang benar bukan khawatir. Tapi menyerahkan hidup kepada Tuhan. Hidup tanpa kekhawatiran. Ada prosesnya. Serahkan dulu kekhawatiran kita pada Tuhan. Setia. Buktikan setia dalam ibadah dan berkobar-kobar. Tergembala dengan benar baik. Aman, tentram, setan tidak bisa menangkap. Tapi kalau beredar-edar, hancur di lumat. Ya, hancur. Kemudian baru bisa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Itulah diam dan tenang. Hari-hari ini diam. Diam, koreksi diri. Tenang, kuasai diri kaum muda. Jangan berbuat yang aneh-aneh. Jangan berharap. Nah ini kalau berharap orang jatuh nanti. Itu orang baik berharap jatuh. Jangan berharap yang lain. Tapi hanya berharap Tuhan. Percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berdoa, menyembah Tuhan. Lihat saya, diam, bertobat tadi. Ya, koreksi diri, tenang, kuasai diri, bisa berdoa. Diam dan tenang, bertobat dan berdoa sama dengan mengulurkan 2 tangan kita kepada Tuhan. Kita percaya, mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengulurkan 2 tangan kepada kita. Tuhan juga mempercayakan hidupnya kepada kita. Amin. Mempercayakan hidupnya kepada kita. Oh, sungguh-sungguh kita hidup di dalam tangan Tuhan. Diam dan tenang. Hidup dalam tangan Tuhan. Yang ajaib hari-hari ini. Tangan yang berlubang paku. Yang penuh belas kasih. Tangan yang ajaib itu. Percayalah. Sungguh-sungguh. Ya, semoga kita mau. Hasilnya. Yang pertama. Lautan teduh. Kalau diam dan tenang. Laut teduh. Waktu Yesus dan murid-murid menyeberang perahunya ditembus angin dan gelombang. Hampir tenggelam. Yesus tidur. Tapi murid-murid berusaha. Tapi makin mau tenggelam. Akhirnya datang pada Yesus. Tolonglah kami. Yesus hanya bangun dan diam. Tenang. Teduh. Hasilnya yang pertama. Lautan menjadi teduh. Lautan yang bergelora menjadi teduh. Artinya semua masalah selesai. Sampai yang mustahil laut teduh. Ya, yang membuat perahu mau tenggelam masalah ya lautnya bergelora. Teduh ya tidak ada masalah. Perahu tidak akan tenggelam. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Sampai yang mustahil. Nah inilah kaum muda. Ayo serahkan kekhawatiran. Serahkan hidup kepada Tuhan. Betul-betul diam, tenang, aman dan tentram tadi. Setia dan tergembala itu menyerahkan kekhawatiran sampai tidak ada takut dan aman, tentram. Ditambah lagi serahkan diri, diam, tenang di hadapan Tuhan. Semua lautan menjadi teduh. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan sampai masalah yang mustahil. Kita mengalami damai sejahtera, teduh, hati teduh, damai sejahtera. Ya, kita mengalami damai sejahtera, hati yang teduh, damai sejahtera. Semua enak dan ringan. Hidup ini enak dan ringan. Nah, kalau diam dan tenang, aman dan tentram. Ayo tergembala sungguh-sungguh setia. Serahkan gue aman, tentram. Ditambah lagi serahkan diri sepenuh. Diam, tenang, teduh semua. Semua selesai. Semua damai sejahtera, enak ringan hidup ini. Di tengah dunia yang sudah tidak menentu, kita bisa enak. Dan kalau laut teduh, kapalnya bisa lewat terus. Bisa maju ke depan terus.
ke pelabuhan seberang. Kita mengalami masa depan yang berhasil dan indah pada waktunya. Mengalami masa depan yang berhasil dan indah pada waktunya. Ayo hidup dalam tangan Tuhan. Diam, tenang, aman, tentram, diam dan tenang. Semoga kita bisa mengerti kesempatan ini. Semoga kita mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, terakhir, Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur hasil kedua. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ayat 6. Ayat 6, tadi Tuhan sudah bertindak membuat teduh semuanya. Sekarang Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Memunculkan kita seperti terang. Sama dengan menyucikan, mengubahkan kita sampai menjadi terang dunia. Memunculkan engkau seperti terang. Artinya Tuhan menyucikan, mengubahkan kita sampai kita tampil sebagai terang dunia. Mempelai wanita yang sempurna. Wahyu 12 ayat 1. Ada terang matahari, terang bulan, dan terang bintang. Terang matahari, bulan, dan bintang. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kaki. Mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Ada matahari, bulan, bintang. Ini terang dunia. Perempuan itu gereja Tuhan kita semua. Ada terang, 3 macam terang, matahari, bulan, bintang. Kita menjadi terang dunia. Sempurna seperti Yesus. Tidak ada kegelapan lagi. Tidak ada kegelapan lagi. Ini siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Kita bersama Dia selama-lamanya. Nah, inilah pengutusan Tuhan. Ada syaratnya. Kalau diutus, jangan bawa bekal, jangan bawa roti, jangan bawa tongkat, jangan bersandar pada siapapun. Terus, jangan membawa 2 jubah, 2 helai jubah, jangan bawa pakaian. Artinya tidak boleh ada kekhawatiran. Negatif kekhawatiran itu. Tadi itu. Prakteknya negatif, keadaannya negatif sampai jadi seperti antikris. Tapi mari sikap yang benar, menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Iman sepenuh kepada Tuhan. Mulai dengan menyerahkan kekhawatiran, setia berkobar dalam ibadah, tergembala dengan benar, baik. Kita aman dan tentram. Tubuh jiwa roh kita disertai Allah Tuhan. Aman, tentram. Setan, singa tidak bisa menerkam kita. Kemudian lanjut menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Menyerahkan diri, diam dan tenang. Ulurkan tangan, percaya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tuhan mengulurkan tangan kepada. Dan laut menjadi Tuhan mempercayakan hidupnya kepada kita. Laut menjadi teduh hasilnya. Laut jadi teduh. Kalau gelombang tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Ya, tidak ada, gelap. Kalau laut bergelora itu gelap. Tidak ada matahari, bulan, bintang. Di Kisah Rasul 27 itu waktu Rasul Paulus dalam pelayarannya. Badai datang, gelombang, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Gelap. Nah, setelah teduh, muncullah matahari, bulan, bintang. Tuhan memunculkan kita bagikan terang. Tuhan menyucikan. Kalau kita sudah teduh, semuanya Tuhan bekerja memunculkan kita bagikan terang, menyucikan, mengubahkan pelan-pelan sedikit, mulai taat, dengar-dengaran terus sampai jadi terang dunia. Terang dunia. Wahyu 12 yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang. Semoga kita bisa. Ayo hidup dalam tangan Tuhan. Serahkan hidup. Percaya hanya kepada. Percaya hanya kepadanya. Jangan kepada yang lain. Tuhan tolong. Apapun mungkin ada yang sudah hancur bagikan tembikar. Bagikan bejana. Tanah liat yang dibanting-banting. Datang pada Tuhan. Percayakan hidup kepada Dia. Dia masih bisa memunculkan kita seperti terang. Amin. Apapun. Sudah gelap. Sudah gelap secara jasmani mungkin. Badai secara rohani gelap. Tuhan masih bisa memunculkan terang di tengah-tengah kita. Tuhan tolong kita. Yuk, hatiku percaya.
hatiku percaya. Serahkan hidup ini kepada Tuhan. 60, hatiku percaya. Dimanapun kita berada. 69, hatiku percaya. Yuk, kita bangkit berdiri di tempat yang ada. Ayo, serahkan, percaya, berserah kepada Dia. Apapun keadaan kita malam ini, Tuhan terima kita apa adanya. Saat ku tak melihat badai, yang ada badai, aku tak mengerti kehancuran yang ada. Ayo serahkan, tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya pada saat ku tak melihat. Dimanapun kau muda berada, di WR4 Surabaya, Suprapto Medan, di depan laptop, di dalam negeri, luar negeri, ayo di depan komputer sama, kita sama menyerah kepada Tuhan, percaya hanya kepada Dia. Dia sanggup menolong kita. Dan janjimu, pengharapan hanya pada-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya pada-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku lagi, sungguh-sungguh yang sudah hafal tundukkan kepala, sungguh-sungguh. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan tundukkan kepala. Hanya mengulurkan tangan kepada, berserah sepenuh kepada. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir, jangan bimbang hari-hari. Percaya apapun yang sedang kita lihat, badai, gelombang, kehancuran, Tuhan mampu menolong. Sungguh-sungguh kembali diam, tenang. Semua tutup mata, tundukkan kepala. Kalau ada satu orang mau maju, berserah, aman, tentram, sungguh-sungguh serahkan kekhawatiran. Diam, tenang, serahkan diri, tapi jangan ikut-ikut. Jangan menutup jalan, yang di tengah, ya, jangan menutup jalan. Lagi, dimanapun kau muda berada, WR4 Surabaya, Suprapto Medan, di dalam negeri, luar negeri, sama. Tuhan hadir di tengah kita, jangan ragu-ragu. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah saudara. Kesempatan malam ini, haleluya, laut menjadi teduh. Yang hancur dipulihkan kembali menjadi bencana baru. Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami mengulurkan tangan kepadamu. Engkau mengulurkan tangan kepada kami Tuhan. Haleluya. Semua menjadi teduh. Semua dipulihkan Tuhan. Semua menjadi terang Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya, jamah kami semua Tuhan, jamah hamba, jamah kaum muda dimanapun berada. Jamah kami, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Mujizat terjadi malam ini, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, pemulihan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kami menjadi kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Hari-hari ini diutus oleh Tuhan. Haleluya. Berada dalam tangan Tuhan. Teduh selalu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bahagia selalu di dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo sebelum pulang, yakinkan bahwa kita hidup dalam tangan Tuhan. Di luar tangan Tuhan hanya ada singa-singa yang mau menerkam, menghancurkan kita. Oh, dibanting-banting sampai hancur, diterkam sampai binasa, betul. Tapi mari serahkan. Kalau ada yang sudah dibanting, sudah diterkam, dan serahkan hidup kepada Dia. Dia masih mau memulihkan kita malam ini. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Jadikan pelajaran, sudah dibanting, hancur, kembali dipulihkan. Sudah diterkam, dirobek-robek, dinajiskan dan lain-lain, kembali kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang sudah gagal total mungkin kembali kepada Dia. Ayo sembah Dia. Pegang saya Tuhan. Saya mau kembali kepada-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Pegang hamba, pegang kami semua. Kami mau kembali dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Semua menjadi teduh Tuhan. Semua menjadi pulih Tuhan. Semua menjadi terang Tuhan. Semua bahagia di dalam Engkau. Ada masa depan yang berhasil indah yang Kau janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sampai sempurna seperti Engkau. Terima kasih. Pegang kami semua. Haleluya. 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 Pegang kami. Yakinkan kami. Engkau sedang memegang kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami semua. Gembalakan kami semua Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Gembalakan kaum muda semua. Dimanapun berada saat ini. Di sini di WR4 Surabaya, Suprapto Medan, 2 BC di dalam negeri, luar negeri semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasakan uluran tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua, membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima penyerahan hidup kami semua malam ini Tuhan. Sehancur apapun, senajis apapun Tuhan kami. Setenggelam apapun di tengah badai Tuhan. Engkau terima semua, kembalikan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau tolong kami semua. Kami bahagia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jiwa-jiwa yang sudah undur, kaum muda sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu. Membawa jiwa-jiwa datang kepada dan Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, kemalasan,
keluarga dan dari penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami, berikan kami menjadi setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Berikan Tuhan yang sekolah, yang bekerja, berkati dengan berkat dari surga. Buka jalan semua, yang gagal Engkau tolong semua. Yang sekolah kuliah beri hikmat akal budi dari surga. Menghadapi apa saja hari ini, UNAS, UTS, UAS, skripsi, tesis, disertasi, kelulusan semua. Engkau tolong naik kelas dengan baik, lulus dengan baik semua. Namamu muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Beri pergaulan yang baik kaum muda. Berikan perjodohan yang terbaik Tuhan. Yang satu dalam pengajaran yang ada buah-buah pengajaran sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Beri masa depan yang berhasil indah di dalam Tuhan. Beri keteguhan hati kaum muda. Tolong semuanya. Terima kasih. Dipakai semua untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih juga kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terutama selamatkan mereka juga. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Engkau tolong juga kami belum bisa balas apa-apa. Pakai mereka menggembalakan dalam pengajaran yang benar Tuhan. Dan tambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Tolong kaum muda semua. Semua hanya mengucap syukur kepadamu. Semua hanya menyerah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Dalam nama juga untuk kebaktian di Surabaya tanggal 8-9. Berikan kemurahan-Mu kepada kaum muda. Semua bisa datang kepadamu Tuhan. Bisa diutus oleh Tuhan, dipakai untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan juga. Umum semuanya Engkau pakai semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian Persekutuan Tubuh Kristus di Hotel Tunjungan Surabaya. So, ya, pada tanggal 8-9 yang akan datang. Tuhan memberkati semuanya. Tetap tadi mari. Segera. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Puji Tuhan. Kebaktian kita besok pagi jam 7:04 di sini, juga di Medan kebaktian umum. Ya, mari gunakan hari libur untuk datang kepada Tuhan.
Tuhan memberkati, ajak teman-teman untuk bisa datang. Selasa, kebaktian doa penyembahan jam 5:15 di sini. Dan hari Rabu, kaum wanita, remaja putri setengah 8 pagi. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Kamis, pendalaman Alkitab, perjamuan suci jam 5:15. Dan Sabtu, kebaktian kaum muda, remaja semacam ini 5:15. Ajaklah teman-teman untuk datang pada Tuhan dan Tuhan memberkati saudara. Di WR4 Surabaya besok sore jam 6:15 kebaktian umum. Gunakan hari libur untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberkati dan ajaklah teman-teman datang kepada Tuhan. Kemudian Senin pendalaman Alkitab, perjamuan suci jam 5:30 sore. Rabu kebaktian doa penyembahan jam 5:30 sore. Dan Sabtu kaum muda remaja jam 5:15. Ajaklah teman-teman datang pada Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Mohon bantu doa Bapak Josman Siregar, sakit tumor di bagian leher dan akan dioperasi. Tuhan tolong semuanya. Yang berulang tahun, tanggal 1 sampai tanggal 8 Mei. Tanggal 1, Yusuf Christian, Jakarta, 1 Mei kemarin. Selamat ulang tahun. Yikdalia Mewa Tambu Yijin, hari ini 2 Mei. Kemudian juga Dedi, ya dari Medan, Dedi ini ya, juga ulang tahun hari ini 2 Mei. Albita 4 Mei, Bapak Melius Gea Medan 4 Mei, Ibu Sandrawati Wibisono Jakarta 4 Mei, Bapak Benyamin Chandra Wijaya 4 Mei, Bapak Halim Sukiman 4 Mei, Saint Albert Jeremia 5 Mei, Sian Albert Jeremia 5 Mei, Archipus Christopher Hendra Archie 5 Mei, David Jevan Chandra Surabaya 5 Mei, Rivaldo Nathan 5 Mei, Ibu Nuni Sulistianing Ekorini Ibu Agus 6 Mei, Krisopras Chandra 8 Mei. Selamat ulang tahun semuanya yang disebut nama ataupun tidak. Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Kami berdoa buat yang sakit, kaum muda yang sakit, Engkau jamah semua Tuhan. Juga Bapak Jausman Siregar, Engkau jamah juga. Ampuni kami semua Tuhan. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Dan Tuhan teristimewa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan, keagungan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Latihan kur, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok pagi di sini di Medan, Tuhan tolong. Juga sore di Surabaya, Engkau tolong juga. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu, hormat mulia bagi nama-Mu. Pengorbanan anak-anak-Mu, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Dan gerakkan semua bisa melayani ke Surabaya tanggal 8, 9 yang akan. Jangan terhalang apapun, Tuhan buka jalan semua. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.